pada malam hari ini sebetulnya kita juga dalam lakonnya Pangeran Mangkubumi juga pahlawan nasional yang membuat wayang seperti sekarang ini juga pahlawan nasional, Kanjeng Sultan Agung Hayangprokusumo, yang dengan gigihnya untuk mempertahankan baik agama, adat budaya Jatiluhur, Mataram. Saat ini sudah dilakukan pentas wayang kulit Diponegoro yang ke-15 kali. Dan besok pada tanggal 25 November, insya Allah akan diadakan pentas wayang Diponegoro juga di Kota Bengkulu. Kami berharap suatu saat wayang Diponegoro ini akan bisa dipentaskan di Istana Negara. Amin. Amin. Kepada Ustadz Salim Afillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa untuk kesekian kali bersedia untuk memimpin doa bersama khususon kepada Pangeran Diponegoro, juga kepada para pahlawan-pahlawan nasional yang lain atas pengorbanan dan perjuangan kepada bangsa dan negara. Ustadz Salim nanti pada kesempatan ini akan menceritakan tentang cerita Pangeran Diponegoro yang mengidolakan salah satunya adalah Pangeran Mangkubumi yang kelak akan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Lakon dari wayang kulit nanti adalah Tumusing Jongko atau puasa ramalan, atau bisa juga diartikan sebagai ramalan yang menjadi kenyataan. Semoga ke depan kita bisa tetap terus berkolaborasi di Mas Ustadz. Amin. Kepada Ki Catur Benyek Kuncoro, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk selalu mau belajar tentang sejarah, khususnya sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Kami tahu kalau itu memang sulit. Seperti yang jenengan sampaikan, setiap pentas wayang kulit Diponegoro dengan lakon baru seperti saat ini mirip dengan ujian terbuka S3. Penjenengan tetap the best, Mas. Selalu bisa menghanyutkan emosi penonton dalam keharuan, tapi juga bisa menghibur semua penonton hingga tertawa dengan guyonan yang masa kini. Semoga terus kompak dengan grup Karawitan Candanada, yang grup ini sudah pernah menjadi juara nasional Karawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, ingkang kita takzimi, yang kita hormati, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, para alim, para ulama, wabil khusus ingkang kita takzimi Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat selaku sahibul bait dan pembina dari Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro, yang kita hormati Kang Mas Kulo Raden Rahadi Saptata Abra beserta seluruh jajaran pengurus baru Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro yang telah dikukuhkan, yang kami hormati Bapak Dr. Suprawoto, Bupati Magetan beserta Ibu dan Penderek, yang kami hormati Bapak Amin Sunarto dari DPRD Kabupaten Ngawi. Saya tadi berbisik ke Pak Bupati, ketepatan konseistri itu dari Geneng plus Ngawi, jadi memang ada nyambung malam ini. Kemudian yang kami hormati guru kami yang selalu gaul, Bapak Dr. Sri Margana, dan Ketua IK Undip Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Wiwi Hidayati, ada Mas Galung Taji Manela, pelukis kita yang karya-karyanya selalu bikin wow, atur nuwun rawuhipun. Kemudian tentu dalam kebanggaan kita Ki Catur Benyek Kuncoro beserta seluruh kru, insya Allah tanggal 25 November juga akan pentas di Bengkulu
Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sukses, barokah, dan terus menyalakan syiar kepahlawanan di manapun melalui budaya. Seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah malam ini. Kita dihimpun lagi di dalam pagelaran wayang Diponegoro dalam rangka milad ke-236 Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, yang pada malam ini mengangkat lakon tentang salah satu tokoh yang paling menginspirasi beliau di dalam perjuangannya, yaitu Bendoro Pangeran Haryo Mangkubumi yang kemudian bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Apa yang menjadi inspirasi dari generasi ke generasi, jalur keturunan nasab para pejuang tadi juga sudah disebutkan oleh Gusti Yudo, dari sejak masa Sultan Agung dalam perlawanan terhadap penjajah, yang kemudian dilanjutkan juga oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada waktu bernama Bendoro Pangeran Haryo Mangkubumi, dan kemudian menjadi nyala api perjuangan yang sangat dahsyat dalam perang Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830, membuktikan pada kita semua betapa sangat pentingnya sejarah yang dari generasi ke generasi terceritakan dengan baik, sehingga menjadi inspirasi para dzurriyyah, para keturunan untuk menjadi pejuang dan pahlawan sebagaimana nenek moyangnya. Allah Akbar. Pangeran Diponegoro menjadikan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sebagai salah satu inspirasi di dalam berjuang, dan menuliskan di dalam babatnya kisah yang nanti akan kita simak, bagaimana ketika kelahirannya pada 11 November 1785, waktunya ketika fajar merkah menyingsing di ufuk timur, Raden Ayu Mangkorowati melahirkan seorang jabang bayi yang kemudian diberi nama sebagai Raden Mas Mustahar. Salah satu makna dari kata mustahar adalah seorang yang selalu berusaha berjuang untuk menggapai kesucian dan mengupayakan kesucian itu hadir di dalam setiap gerak hidupnya. Bayi yang lahir ini ditimang oleh kakek buyutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang pada waktu itu barangkali sudah berusia 68 tahun, di puncak kejayaan dan kemegahan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan beliau. Sang kakek buyut menimang bayi itu dan menyampaikan sebuah firasat. Dalam bahasa hadis, ittaqu farasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Takutlah kepada firasatnya orang beriman, karena orang beriman itu melihat sesuatu dengan cahayanya Allah, dengan nurnya Gusti Allah. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ketika itu menyampaikan kepada istrinya, Prof. Peter Carey dulu mengira yang diajak bicara ini adalah Ibunda Pangeran Diponegoro. Kemudian beliau menyampaikan terima kasih di dalam bukunya karena adanya koreksi bahwa yang dimaksud adalah istri beliau, yakni Ratu Ageng yang telah kita kenal sebagai Ratu Ageng Tegalrejo. Mbok Ratu, bayi ini akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Kalau membayangkan apa yang dilakukan oleh beliau sebagai Pangeran Mangkubumi, kita membayangkan sebuah kedahsyatan perang yang berlangsung hampir 9 tahun lamanya, dari 1746 sampai 1755, yang mana
di dalam perang ini sampai bergolak pertempuran yang besar, meskipun inti peperangan berada di wilayah-wilayah antara sekitar Gunung Lawu sampai ke wilayah Bagelen, tetapi gema peperangannya membentang di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur hari ini. Sebuah peperangan melawan VOC yang kemudian dikobarkan dengan gagah berani oleh beliau, Pangeran Mangkubumi, sehingga Gubernur Jenderal Baron van Imhoff mati terkepung di Benteng Ungaran. Kemudian salah seorang komandan Belanda yang bernama De Klerk tewas di pertempuran Sungai Bogowanto, dan kerugian yang luar biasa diderita oleh VOC pada masa itu yang mengantarkan nanti selain korupsi-korupsi yang terjadi pada para pejabatnya menjadi kebangkrutan VOC sehingga ditutup pada Desember 1799. Perang yang mengoyak Jawa dan akhirnya membagi Kesultanan Mataram menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, adalah sebuah pengalaman pahit yang tidak pernah dilupakan oleh VOC. Dengan izinkan saya mengutip buku harian dari seorang gubernur jenderalnya, Jan Grief, yang dikutip juga oleh Profesor Merle Calvin-Rickles dalam Yogyakarta under Sultan Mangkubumi, bahwa sifat Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang sangat unik, perlawanan yang tidak pernah berhenti beliau kobarkan bahkan ketika beliau sudah bertakhta sebagai seorang raja. Dicitrakan ketika Jan Grief berkunjung ke Keraton Surakarta, maka dia mendapatkan dalam tulisannya sambutan yang selayaknya dalam kedudukan saya sebagai seorang gubernur, maaf bukan gubernur jenderal tapi gubernur pantai timur laut Jawa pada saat itu, North Ostpus ya, yang kemudian berkunjung ke Keraton Surakarta dapat sambutan yang begitu gegap gempita, disambut dengan baik dengan laporan-laporan dari residennya yang menunjukkan pada waktu itu Sri Susunan Pakubuwono III bersedia bekerja sama dan benteng VOC di Surakarta juga dibangun dengan sangat baik, didukung dengan sangat baik. Tapi pembangunan benteng di Yogyakarta betul-betul seperti dihalang-halangi dan diganggu terus oleh Sri Sultan dan putra mahkotanya yang kelak menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono II, sehingga tertunda-tunda terus dan tidak beres-beres. Pada waktu Jan Grief memasuki area keraton, Sri Sultan Hamengkubuwono I sudah memberikan sebuah teror mental ketika tembakan salvo dan meriam diarahkan ke kereta Jan Grief, tapi ternyata kemudian itu adalah tembakan peluru kosong yang ketika Jan Grief sudah di dalam kereta pasrah, ini pasti mati, ini dibunuh, ini keluar dia sudah gemetaran, ternyata tidak jadi ditembak, disalami oleh Sultan dan kemudian diajak untuk ke meja perjamuan. Di meja perjamuan ada tukang cicip makanan yang kemudian mencicipi makanan Sultan maupun makanannya untuk memastikan tidak ada racun di dalamnya. Ternyata sudah diatur oleh Sultan bahwa yang mencicipi makanan Jan Grief berpura-pura keracunan tapi kemudian sehat. Sesudah itu diajak menonton rampogan macan di mana harimau dipertarungkan dengan kerbau. Pada mulanya harimau menang, kerbau terdesak, tetapi lama-kelamaan kerbau bisa bertahan dan akhirnya dengan sabar terus ketika macannya sudah kelelahan, ditanduklah macan itu sampai mati dan Sultan berbisik kepada Jan Grief, kami sebenarnya cari singa, tapi di sini tidak ada singa. Maksud Sultan, singa adalah lambang kerajaan Belanda, sementara orang Jawa sering diidentikan dengan kerbau. Memang kamu sekarang menang, tapi tunggu waktunya kerbau bisa menanduk dan membinasakan lambang Belanda itu.
Sehabis itu diajak kemudian bertamasya di Taman Sari dengan bersampan-sampan pada malam hari dengan diterangi lampu-lampu dari Pulau Kenomo. Di tengah-tengah kondisi sedang bersampan-sampan itu tiba-tiba seluruh lampu dimatikan dan Sultan bersama Janggrif ada di sampan yang ada di tengah kolam buatan yang sangat lebar, yang sangat besar, dan tiba-tiba ada sampan lain berada di dekatnya. Sultan meloncat membawa semua dayungnya meninggalkan Janggrif sendirian di tengah kolam buatan di Taman Sari tersebut. Selama kurang lebih 1 jam, kata Janggrif, dia disiksa dengan ketakutan di tengah-tengah kolam, sementara dia tidak bisa mendayung ke tepi karena dengan tangan pun tidak sanggup. Pada saat itu suara senapan berulang kali meletus, membuat teror mental yang luar biasa. Baru kemudian tiba-tiba lampu menyala kembali dan Sultan sudah berada di belakangnya, menariknya ke sampan sebelah dan membawanya kembali ke keraton. Janggrif yang ngos-ngosan bercerita, untuk ukuran usia seperti beliau, Sultan ini luar biasa karena selalu berjalan meninggalkan saya, mendaki tangga-tangga. Ketika menunggu saya di atas, ketika saya menaiki tangga dengan ngos-ngosan, Sultan itu memperagakan tarian, sebuah beksok yang kemudian beliau tarikan. Dan hari itu sempurna bagi saya, sebuah teror mental habis-habisan bahwa Sultan ini memang seorang lelaki yang tidak akan pernah tunduk kepada kita. Ini gambaran luar biasa tentang watak Sri Sultan Hamengkubuwono I, yang kemudian ketika pemerintah VOC di Batavia mengharuskan utusan raja-raja Nusantara untuk mengucapkan selamat setiap kali ada gubernur jenderal baru yang dilantik, Kasunanan Surakarta hanya mengirimkan sekitar 50 utusan dengan biaya yang ditanggung oleh VOC untuk mengucapkan selamat. Tapi Sri Sultan Hamengkubuwono I mengatakan, martabat saya sebagai seorang raja paling tidak diwakili oleh 3.000 orang. Sehingga utusan Keraton Yogyakarta ke Batavia itu 3.000 orang. Setelah berjalan 2 kali, Gubernur Jenderal memutuskan kalau begini terus Yogyakarta membangkrutkan kita, dan dia pameran kebesarannya di Batavia di hadapan utusan raja-raja senusantara. Bayangkan paradenya Sri Sultan Hamengkubuwono I ketika mengucapkan selamat kepada Gubernur Jenderal lebih seperti pameran kekuasaan dan keagungan beliau sebagai seorang raja. Ini menjadikan Belanda memutuskan setelah 2 kali, Jogja sudah tidak usah lagi mengirim, kalau mengucap selamat ke Semarang saja, tidak usah ke Batavia. Kata Sultan, tidak bisa begitu. Martabat saya sejajarnya dengan Gubernur Jenderal, bukan dengan Gubernur Pantai Utara Laut Jawa yang berkedudukan di Semarang. Terus bagaimana? Kalau begitu, kata Sultan, sampai sejauh mana kalian kuat mengangkut kami? Kata VOC, biayanya cuma cukup untuk ngangkut sampai ke Tegal. Ya sudah, angkut sampai ke Tegal, lalu kalian turunkan dengan alasan cuaca buruk. Begitu saja. Jadi Sultan terus-menerus mencoba untuk menunjukkan kewibawaan, keagungannya. Dan Kesultanan Yogyakarta yang adiluhung, yang kemudian dibangunnya sebagai pewaris sah Kesultanan Mataram Islam yang jaya dan nyaris mengoyak kekuasaan VOC di Batavia pada masa nenek moyangnya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, kata Al-Quran, darah itu mengalir dari satu generasi ke generasi yang lain, maka akan selalu muncul pejuang-pejuang sebagaimana pejuang dari nenek moyang, maka ada pejuang dari anak cucu. Apa yang dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dalam firasatnya yang suci tentang bayi mustahar, di kemudian hari terbukti bagaimana mustahar dirawat, diasuh oleh nenek buyutnya, Ratu Ageng Tegalrejo, yang konon bernama muda Niken Larayuwati, yang konon berdarah Bima sekaligus Makassar dan Bugis, sekaligus Madura, sekaligus Jawa, mengalir dalam diri seorang mujahidah yang mendampingi suaminya dalam perang 9 tahun melawan VOC, yang senantiasa tangkas di atas kuda, memainkan berbagai senjata dari pistol, senapan, sampai anak panah dan juga pedang.
dan tombak. Seorang wanita mujahidah yang gigih dan salihah yang digambarkan oleh Pangeran Diponegoro dalam babatnya Ratu Ageng Tegalrejo, seorang yang galak, tegas dalam soal-soal agama, tetapi begitu lembut dan penyayang dalam soal-soal yang lain kepada cucunya. Ratu Ageng Tegalrejo yang memimpin pasukan Estri, satu-satunya pasukan yang membuat Dadeles terbelalak ketika menyaksikan paradenya di masa Sri Sultan Hamengkubuwono II, karena justru yang seperti ini sama sekali tidak dikenal di Eropa. Ketika Eropa gelap dan menempatkan wanita di dapur, kelambu, dan sumur, Jawa begitu luar biasa menempatkan wanita, membuka kesempatan bagi wanita berkiprah bahkan di medan perang seperti yang digeluti oleh Ratu Ageng Tegalrejo dan pasukan Estri Keraton Yogyakarta. Hal yang sangat dahsyat dari adiluhungnya Jawa pada saat itu, di mana wanita juga bertempur, berjuang sebagaimana laki-laki, dan bahkan Ratu Ageng Tegalrejo melahirkan Sri Sultan Hamengkubuwono II di lereng Gunung Sindoro sehingga dinamai Raden Mas Sindoro, yang kelak menjadi seorang pahlawan besar pula di dalam menentang dari masa Gubernur Jenderal Dadeles sampai Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari pemerintahan peralihan Inggris. Darah pejuang yang mengalir pada seorang Mustahar dipupuk oleh Ratu Ageng Tegalrejo. Di antara 75 atau beberapa naskah yang kemudian digitalisasinya diserahkan kepada Keraton Yogyakarta dari British Library, terdapat satu naskah paling tebal di antara yang lain yang merupakan sebuah buku yang dipersembahkan penulisannya kepada Ratu Ageng Tegalrejo. 3040 halaman tebal atau sekitar 1520 folio. 3040 halaman yang berjudul Serat Menak Amir Hamzah. Ini yang barangkali menemani Diponegoro kecil di bawah asuhan neneknya. Dan ini menjelaskan kepada kita karena Serat Menak Amir Hamzah diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW yang sangat gagah perwira, pahlawan yang gugur di perang Uhud, bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Cerita-cerita lalu dikembangkan dengan pengembangan yang luar biasa, tapi intinya adalah sebuah cerita kepahlawanan, cerita keprihatinan, cerita keberanian untuk berjuang, cerita untuk berani menyongsong maut ketika sudah memegang teguh nilai-nilai kebenaran. Itulah Serat Menak Amir Hamzah 3040 halaman yang menemani masa kecil Diponegoro di bawah timbangan nenek buyutnya Ratu Ageng Tegalrejo. Dari situ Ratu Ageng juga mengenalkan Diponegoro pada dua dimensi kehidupan yang akan mempengaruhi perjuangannya di masa yang akan datang. Yang pertama adalah kehidupan para petani. Di bawah Puri Tegalrejo bernaung para petani yang menggarap sawah-sawah yang digambarkan hasil dari sawah-sawah Tegalrejo mencukupi wilayah yang cukup luas di Keraton Yogyakarta, di wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan bahkan diekspor dalam tanda kutip zaman itu, dikirim ke berbagai daerah lain. Diponegoro kecil, Mustahar diajak oleh nenek buyutnya untuk turun ke sawah, merasakan apa yang dirasakan para petani, merasakan apa yang dirasakan rakyat kecil, mengalami apa yang dialami oleh para masyarakat yang pada waktu itu hidup dalam prihatin tetapi penuh dengan nilai-nilai luhur. Yang kedua yang dikenalkan kepada Diponegoro Ratu Ageng adalah kehidupan keagamaan, di mana digambarkan di dalam babat Diponegoro betapa kemudian kiai-kiai, ulama-ulama silih berganti datang ke Tegalrejo untuk mengajarkan agama bersama para santri-santrinya. Di antara kiai utama yang datang adalah menantu dari pesantren Pelangi yang terkenal. Beliau adalah Syekh Tabtazani, yang dalam babat kemudian disebut Kiai Tabtoyani, yang berasal dari Minangkabau, yang menurut beberapa peneliti kemudian menjadi mursyid dari tarekat Satariyah yang kemudian dianut oleh Pangeran Diponegoro di dalam kehidupan keagamaannya. Jejaring ulama yang kemudian
menjadi penyokong utama perjuangan Pangeran Diponegoro dalam perang Sabil bermula dari sini. Sedangkan bagaimana beliau merasakan kondisi keterjajahan yang membuat beliau terpanggil untuk berjuang bersama rakyat ada dalam kehidupan bersama para petani yang dialaminya tidak seperti para putra raja yang lain pada saat itu. Dua bekal utama yang saya kira sangat mempengaruhi apa yang kemudian akan beliau relakan, tinggalkan di dalam perjuangannya. 300 pelayan, 70 hanya untuk mengurusi kuda, sebuah puri yang besar dan nyaman. Kehidupan sebagai seorang wali sultan beliau tinggalkan untuk masuk keluar hutan, memakan buah-buahan hutan, mengalami sakit malaria yang berat, berkorban segalanya demi sebuah keyakinan dan perjuangan sampai takdir yang kemudian menentukan. Inilah Pangeran Diponegoro dengan segala keluhuran dan kemuliaannya, tentu bahkan takkan cukup 7 hari 7 malam untuk membaca seluruh riwayatnya. Tapi disinilah kami terus berharap Patra Padi Paguyuban Terang Pangeran Diponegoro mampu mewujudkan nilai-nilai perjuangan itu, sebagaimana Diponegoro mengambil inspirasi dari kakek buyutnya Sri Sultan Hamengkubuwono I. Maka tugas kita generasi hari ini mengambil inspirasi dari Pangeran Diponegoro untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Kita doakan beliau dan seluruh arwah para pahlawan yang gugur, bahkan juga para pahlawan yang tak dikenal, yang tak pernah disebut namanya, yang tidak dikenang dalam upacara, tetapi mereka telah memberikan yang terbaik. Namanya tersembunyi di bumi, tapi terkenal di langit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.